Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta matematika, kembali lagi di channel Happy Math, channel yang membahas tentang matematika sekolah. Kali ini kita akan membahas tentang masih pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas tentang materinya. Sekarang kita lebih kepada bagaimana menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa untuk menyelesaikan atau menentukan daerah himpunan penyelesaian di pertidaksamaan linear dua variabel itu ada 4 langkah. Yang pertama adalah membuat titik bantu, kemudian menyusun grafiknya, berikutnya melakukan uji titik, kemudian terakhir menentukan daerah himpunan penyelesaian. Ya, misalnya sekarang kita punya dua permasalahan. Yang pertama adalah 5x plus 4y lebih kecil atau sama dengan 20. Nah, cara untuk menyelesaikannya itu kita lakukan dengan 4 langkah tadi. Yang pertama adalah kita lakukan dengan menentukan atau membuat titik bantu. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita asumsikan bahwa pertidaksamaan ini yaitu 5x plus 4y kita buat sama dengan 20. Nah, kemudian kita buat titik bantunya, sini x, sini y, sini 0, kemudian 0. Nah, berikutnya untuk menentukan nilai y sama dengan di sini dan x sama dengan di sini, kita substitusikan nilai atau titik bantu yang sudah kita tentukan tadi. Ya, kita mulai dari misalnya x sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan 5x plus 4y sama dengan 20. Nah, kemudian kita masukkan x sama dengan 0, 5 kali 0 plus 4y sama dengan 20. Nah, kemudian 5 kali 0, 0, sisanya 4y sama dengan 20 dan y sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5 ya kira-kira. Nah, kita peroleh di sini sama dengan 5. Nah, kemudian kita tentukan nilai x sama dengan di sini. Ya, caranya kita substitusikan y sama dengan 0 ke persamaan yang diketahui. Y sama dengan 0 kita masukkan ke persamaannya 5x plus 4y sama dengan 20. 5x plus 4 kali 0 sama dengan 20. Sehingga 4 kali 0, 0, 5x tambah 0 sama dengan 5x sama dengan 20 dan x sama dengan berapa? Iya, betul sekali. Sama dengan 4. Nah, begitu. Nah, ini titik, kita membuat titik bantunya. Nah, langkah berikutnya kita buat grafiknya. Ya, dengan menggunakan titik bantu. Buat grafik. Ya, kita membuat grafiknya kan di bidang kartesius. Sumbu x yang horizontal, yang vertikal sebut sumbu y. Dan titik koordinatnya 0,0. Nah, sekarang kita masukkan ini koordinatnya 0,5. Berarti x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 5. X sama dengan 0, y-nya sama dengan 5. Kita umpamakan sini saja.
Nah, kemudian titik yang kedua, titik koordinat yang kedua 4,0, berarti x-nya 4, y-nya sama dengan 0. Berarti di sinilah kita umpamakan. Nah, untuk diperhatikan karena di sini menggunakan tanda pertidaksamaan lebih kecil atau sama dengan, maka garisnya nanti tidak putus-putus atau utuh, ya. Maka kita peroleh garisnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini adalah garis atau dari persamaan 5x plus 4y lebih kecil sama dengan 20. Ya. Nah, tanda lebih kecil atau sama dengannya ini menunjukkan daerah himpunan penyelesaiannya itu bisa di bawah grafik atau bisa di atas grafik. Nah, untuk menentukan apakah dia berada di bawah atau berada di atas, kita lakukan uji titik. Ya, langkah ketiga. Lakukan uji titik. Nah, untuk uji titik ini kita bisa mengambil sembarang titik. Bisa mengambil di bawah garis, bisa mengambil di atas garis. Dan biasanya yang paling mudah itu adalah kita ambil titik 0,0. Nah, titik 0,0 itu berada di bawah, di mana? Berada dia di bawah garis. Nah, sekarang untuk mengujinya kita masukkan ke persamaan awal 5x plus 4y lebih kecil atau sama dengan 20. Sekarang kita masukkan titik 0,0. 5 kali 0 plus 4 kali 0 lebih kecil sama dengan 20. 0 plus 0 lebih kecil dari 20. 0 lebih kecil sama dengan 20. Sekarang pertanyaannya, apakah 0 itu lebih kecil atau sama dengan 20? Ya, betul sekali. Pernyataan ini benar. Maka kalau demikian, titik 0,0 itu adalah tempat atau daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Nah, sekarang perhatikan, 0,0 itu berada di mana? Di bawah grafik atau di atas grafik? Iya, betul sekali di bawah. Ya udah, tinggal kita simpulkan grafiknya di bawah. Kita arsir saja. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu di sini. Begitu. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Ya, jadi konsepnya di matematika itu sebenarnya sederhana. Kita harus sering-sering latihan. Karena dengan banyak latihan kita akan semakin mudah memahami materi yang ada. Baik, untuk nomor 2. Soalnya adalah 7x plus 4y lebih besar dari 28. Nah, ini agak berbeda. Tanjanya itu tidak ada sama dengannya. Nah, nanti letak perbedaannya itu adalah di garis grafiknya. Jadi kalau tidak ada tanda sama dengannya, itu nanti garisnya putus-putus. Ya, kalau ada sama dengannya, garisnya itu utuh, gitu ya. Oke, kita langsung. Langkah pertama kita buat titik bantu seperti langkah sebelumnya. Dengan mengasumsikan persamaan 7x plus 4y sama dengan 28. Nah, titik bantunya sama ya. Sini 0, kemudian sini 0. Nah, untuk teman-teman perhatikan, nanti kalau sudah terbiasa kita tidak perlu lagi menggunakan proses yang panjang di sini untuk menentukan berapa y, berapa x. Tetapi ini kita anggap dengan proses itu lebih baik gitu. Ya, sekarang kita tentukan nilai y dan nilai x. Untuk menentukan nilai y, kita substitusikan titik bantu x sama dengan 0 dan
untuk dimasukkan di persamaan 7x plus 4y sama dengan 28. 7 kali 0 plus 4y sama dengan 28. 7 kali 0, 0. Sisanya 4y sama dengan 28. Sehingga y sama dengan 28 bagi 4 berapa? Iya, betul sekali, 7. Nah, kita tulis ini 7. Nah, berikutnya untuk menentukan nilai x, kita substitusikan nilai y sama dengan 0 di persamaan 7x plus 4y sama dengan 28. 7x plus 4 kali 0 sama dengan 28. 7x plus 4 kali 0, 0 sama dengan 28. Berarti di sini 7x sama dengan 28. Maka X sama dengan 28 bagi 7. Iya, betul sekali, 4. Ya, kita tulis 4. Ya, selesai untuk kita menyusun titik bantunya. Nah, langkah berikutnya kita buat grafiknya. Buat grafik. Langkahnya juga sama. Ya. Oke, ini X, kemudian di sini Y, sini titik koordinat 0,0. Nah, perhatikan, untuk menentukan membuat grafiknya kita gunakan dua titik ini. Yang pertama 0,7 berarti X-nya 0, Y-nya 7. Ya, kemudian titik yang kedua 4,0 berarti X-nya 4, Y-nya 0. Nah, sini dah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di pertidaksamaan ini menggunakan tanda lebih besar, tapi tidak ada sama dengannya. Maka nanti grafiknya itu garisnya putus-putus. Oke, seperti ini. Nah, jadi ini adalah grafik 7x plus 4y lebih besar dari 28. Nah, tinggal satu langkah lagi. Apakah himpunan penyelesaiannya berada di bawah grafik atau di atas grafik? Nah, sama, untuk menentukannya kita lakukan uji titik. Uji titik. Kita ambil titik yang paling mudah 0,0. 0,0 itu berada di mana? Di bawah grafik. Nah, kita masukkan 7x plus 4y lebih besar dari 28. 7 kali 0, 0. 4 kali 0, 0 lebih besar 20 dari 28. Oh, belepotan gini ya. Berarti 0 plus 0 lebih besar dari 28. 0 lebih besar dari 28. Pertanyaannya sekarang, apakah benar 0 lebih besar dari 28? Iya, tepat sekali, tidak benar. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya itu kita bisa simpulkan dia tidak berada di titik 0,0 alias tidak berada di bawah grafik. Maka daerahnya di mana? Daerahnya di tempat titik sebaliknya. Ya. Jadi 0,0 itu di bawah grafik, maka himpunan penyelesaiannya otomatis di atas grafik begitu. Nah, tinggal kita arsir. Nah, seperti itu. Jadi himpunan penyelesaiannya di sini. Oke, demikian teman-teman, semoga mudah dipahami ya. Jadi sekali lagi, untuk bisa memahami materi di matematika itu kata kuncinya hanya satu, yaitu perbanyak latihan. Jangan malu bertanya, karena orang yang malu bertanya akan sesat di jalan. Oke, terima kasih. Saya tunggu komennya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan nanti komen
di kolom komentar. Kalau ada PR nanti kita bisa diskusikan bersama. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.